Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa-siswi kelas 6 SD Al Irsyad. Kita bertemu lagi pada pembelajaran tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup subtema 1 pembelajaran 1. Kompetensi dasar yang akan kita capai IPA 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. 4.1 menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Kompetensi dasar IPS 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya ekonomi politik di wilayah ASEAN. 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis sosial budaya di wilayah ASEAN. Kompetensi dasar bahasa Indonesia 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. 4.1 menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan. Berikut tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Apa yang kalian ketahui tentang tanaman ini? Apa manfaatnya bagi kehidupanmu? Apa yang ingin kalian ketahui tentang tumbuhan dan apa manfaat? Coba perhatikan gambar berikut. Hewan dan manusia mengambil manfaat dari tumbuhan. Manfaat tumbuhan antara lain: yang pertama sebagai sumber energi, yang kedua sebagai sumber vitamin, dan yang ketiga sebagai sumber penghasil oksigen, yang keempat sebagai pengikat air, dan yang kelima adalah sebagai peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Apa manfaat tumbuhan bagi hewan? Yang pertama sebagai sumber energi bagi hewan itu sendiri. Kemudian tumbuhan sebagai penghasil makanan bagi manusia dan hewan dan juga sebagai penghasil oksigen untuk bernafas. Selanjutnya, tumbuhan digunakan sebagai pelindung dari sinar matahari. Beberapa hal yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan, maka bumi akan gersang dan tidak ada cadangan makanan. Sekarang coba perhatikan teks yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai perkembangbiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putih yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Nah, anak-anak, silakan kalian tulis ide pokok dan informasi penting setiap paragraf. Ustadzah beri contoh untuk menuliskan ide pokok pada paragraf 1. Yang pertama, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Kemudian ide pokok pada paragraf kedua yaitu jagung berkembang biak dengan menanam biji. Nah, silakan kalian cari ide pokok paragraf 4
3, 4, dan 5. Berikut adalah gambar bunga lengkap yang melakukan perkembangbiakan secara kawin atau seksual dan melalui penyerbukan. Yang pertama yaitu bakal biji, yang kedua tangkai putik, yang ketiga kepala putik, yang keempat tangkai sari, yang kelima kepala sari. Ada tangkai bunga, ada mahkota, dan ada kelopak, kemudian di bawah dasar bunga. Macam-macam penyerbukan. Penyerbukan sendiri, serbuk sari jatuh ke kepala putik pada bunga itu sendiri. Kemudian penyerbukan tetangga, serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang lain tapi masih dalam satu tumbuhan. Kemudian penyerbukan silang, serbuk sari jatuh ke kepala putik pada bunga yang lain dan beda tumbuhan tetapi masih satu jenis. Kemudian penyerbukan bastar, serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain pada beda tumbuhan dan beda jenis. Itulah macam-macam penyerbukan. Bunga yang cantik tidak hanya tumbuh di negara Indonesia, di negara-negara tetangga pun tumbuh bunga yang hampir sama jenisnya. Hal itu dikarenakan keadaan geografisnya hampir sama. Banyak negara yang memiliki persamaan keadaan geografis dan kehidupan sosial budaya. Mereka menyatukan diri dalam sebuah organisasi yang disebut ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara. Ke-10 anggota ASEAN yaitu Indonesia, ibu kotanya Jakarta; Singapura, ibu kotanya Singapura; Kamboja, ibu kotanya Phnom Penh; Thailand, ibu kotanya Bangkok; Myanmar, ibu kotanya Naypyidaw; Laos, ibu kotanya Vientiane; Vietnam, ibu kotanya Hanoi; Malaysia, ibu kotanya Kuala Lumpur; Filipina, ibu kotanya Manila; Brunei Darussalam, ibu kotanya Bandar Sri Begawan. Berikut 5 tokoh pendiri ASEAN yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Nadam Malik, Indonesia; Tun Abdul Razak, Malaysia; S. Rajaratnam, Singapura; Tanat Koman, Thailand; dan Narcisco Ramos, Filipina. Berikut adalah kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Yang pertama, negara Brunei Darussalam. Kampung Anyar adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, Kampung Anyar sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah pung mereka. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kota Brunei berasal dari kata Nah Baru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar, penemu negara ini. Kota Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Dalam percakapan, menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Yang kedua, Malaysia. Patung Dewa Murungga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Caves, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didedikasikan untuk Dewa Murungga. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya, banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Yang ketiga adalah Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional, dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan dan pergaulan. Dialek utama masyarakat Filipina yaitu Tagalog.
Tarian tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Yang keempat, Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut kerama. Pria dan wanita Khmer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan terkenal Kamboja adalah cha yang berarti tumisan. Yang keempat, Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Pakaian tradisional Myanmar disebut longyi yang mirip sarung Indonesia. Longyi berbahan kain katun, bukan saja dikenakan pria dewasa namun juga anak-anak dan wanita. Yang keenam adalah Vietnam. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Ai Dai. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Negara ketujuh adalah Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya yaitu Ai Lau. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Olahraga tradisional di Laos adalah katau, seperti olahraga bola voli namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola tersebut terbuat dari anyaman bambu. Negara ke-8 yaitu Singapura. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sanskerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki. Hal ini dikarenakan harga kendaraan, mobil, dan bahan bakar sangat mahal. Kepiting cabai adalah makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura. Negara yang ke-9 yaitu Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Indonesia dan Thailand memiliki tradisi minum teh. Di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan Thai Iced Tea dan disajikan dingin. Wilayah daratan di Asia Tenggara dibagi menjadi 2 daratan, yaitu 1. Daratan berbentuk semenanjung. Wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia Barat. 2. Daratan berbentuk gugus kepulauan. Wilayah yang berbentuk gugus kepulauan adalah Filipina, Indonesia, Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Nah, sekarang tuliskan pemikiranmu tentang karakteristik negara dengan menggunakan diagram Venn yang sudah disediakan. Perhatikan caranya. Yang pertama, tentukan 2 negara yang akan kamu cari informasinya lebih dalam lagi. Tulis di kotak yang tersedia. Yang kedua, tulis masing-masing karakteristiknya di lingkaran sesuai dengan negaranya. Yang ketiga, di tengah lingkaran kamu dapat menuliskan persamaan karakteristik yang dimiliki oleh kedua negara. Berikut adalah contoh diagram Venn antara negara Indonesia dan Singapura. Sungguh menarik kehidupan sosial budaya penduduk negara tetangga. Kamu akan belajar lebih banyak lagi tentang negara-negara ASEAN. Demikian video pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Terima kasih atas perhatiannya Solihah. Nantikan video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.